Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Betul sekali, aku mengambil barang-barang kamu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Chu Feng berkata dengan ekspresi tidak setuju. Karma akan menangkapmu. Istana hukum surgawi kita pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan ini. Zhao Yu mengancam dengan ganas. Apakah kamu menyiratkan bahwa istana hukum surgawi kamu akan membiarkan aku pergi jika aku tidak melakukan ini? Jika bukan karena kekuatanku melebihi kekuatanmu, aku saat ini kemungkinan besar akan terbunuh olehmu bukan? Tanya Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Zhao Yu menjadi diam. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Selain itu, istana hukum surgawi kamu sudah memiliki permusuhan yang begitu mendalam terhadap aku, Chu Feng. Bahkan jika kamu tidak membunuh aku, akan ada orang lain yang akan mencoba membunuh aku. Bukankah itu benar? Sementara aku tidak tahu bagaimana aku berhasil menyinggung istana hukum surgawi kamu, aku dapat mengatakan bahwa istana hukum surgawi kamu memandang aku sebagai ancaman, tambahnya. Saat dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba meraih kerah tetua Zhao Yu dan mengangkatnya. Pada saat ini, Chu Feng kehilangan senyumnya. Dengan kilatan dingin di matanya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Zhao Yu. Jadi, jangan mengucapkan kata-kata yang mengancam seperti itu padaku. Alasan untuk itu adalah, karena terlepas dari apakah istana hukum surgawi kamu akan membebaskan aku atau tidak, aku tidak akan membiarkan kamu semua pergi, ucap Chu Feng. Bang! Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melempar tetua Zhao Yu ke lantai. Meskipun lemparan Chu Feng tidak menyebabkan banyak rasa sakit pada tetua Zhao Yu, tapi tetua Zhao Yu merasa seolah-olah sensasi dingin telah memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia mulai menggigil kedinginan. Dia bisa merasakan bahwa Chu Feng tidak bercanda ketika dia mengatakan hal-hal itu. Memang benar bahwa Chu Feng tidak akan membiarkan istana hukum surgawi mereka pergi. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan ruang tersembunyi. Mengikuti jalan ketujuh, Chu Feng segera mencapai akhir. Chu Feng, itu jalan buntu. Ayo kembali. Tolong aku, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku menjamin bahwa aku tidak akan menyebutkan apa yang terjadi di sini kepada siapapun, teriak tetua Zhao Yu. Pada saat ini, tetua Zhao Yu tidak lagi berani mengancam Chu Feng lagi. Sebagai gantinya, ia mulai mencoba untuk berdamai dengan Chu Feng. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Masih ada lebih banyak harta. Apakah kamu tidak ingin melihat mereka? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Lebih banyak harta, seru tetua Zhao Yu yang dikejutkan oleh kata-kata itu. Dia segera mengungkapkan tatapan yang luar biasa. Meskipun tetua Zhao Yu ini memiliki reputasi yang baik untuk menjadi baik dan murah hati, tapi orang-orang yang mengenalnya dengan baik semuanya juga tahu, bahwa dia sebenarnya adalah pelit sejati. Ketika sampai pada harta yang sebenarnya, dia menjadi sangat pelit. Lebih jauh lagi, dia adalah seseorang yang matanya akan terbuka lebar saat melihat keuntungan. Setelah mendengar kata harta karun, ia langsung lupa tentang situasinya saat ini. Dipandang oleh tatapan yang sangat ingin tahu tetua Zhao Yu, Chu Feng mengeluarkan peta yang diberikan kompas immortal kepadanya. Dia menempatkan peta itu di dinding jalan buntu. Dan kemudian, peta itu benar-benar mulai memancarkan cahaya terang. Selanjutnya, sebuah gerbang dibuka. Chu Feng melewati gerbang itu dengan Zhao Yu. Setelah melewatinya, gerbang itu dengan cepat menutup kembali. Daerah itu kembali ke jalan buntu dari sebelumnya. Namun pada saat ini, mata Zhao Yu tertuju ke depan tanpa bergerak dengan cara yang sangat mengejutkan. Bukan hanya dia saja, tapi Chu Feng juga memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Dia kemudian mengungkapkan senyum gembira di wajahnya. Pada saat ini, Chu Feng dan Zhao Yu berada di daerah yang sangat luas. Seberapa luas tempat ini, itu hanya mampu menampung beberapa ratus juta orang saja.
Tidak hanya tempat ini luas, tapi itu juga dipenuhi dengan pemandangan yang indah. Rumput hijau yang berkilau-berkilau menutupi tanah. Namun demikian, tidak ada bunga yang terlihat. Alasan untuk itu adalah, karena semua rumput hijau di tempat ini, mereka hanya di sini untuk memulai satu item. Adapun item itu adalah pohon persik keabadian. Pohon persik keabadian memancarkan cahaya yang cemerlang. Penampilannya sangat mirip dengan pohon besar di sisa-sisa zaman kuno Gunung Qianwood. Hanya dengan melihatnya saja, orang bisa langsung tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya saja, pohon di depannya memancarkan kecemerlangan berwarna pink. Cahaya merah muda tidak dipancarkan oleh pohon. Namun sebaliknya, itu berasal dari bunga-bunga yang mekar di pohon. Selain bunga persik, itu ada juga buah-buahan di pohon. Ukuran buah-buahan itu sekitar seukuran telapak tangan, dan mereka adalah persik keabadian yang legendaris. Persik keabadian, mereka persik keabadian yang legendaris. Memakan satu saja sudah dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Selain itu, ada total 548 persik keabadian yang sudah matang. Kami sudah kaya sekali. Kami telah menjadi kaya. Persik keabadian tunggal akan sangat berharga. Namun selain itu, mereka ada banyak di sini. Kami benar-benar telah menjadikannya kaya. Tetua Zhao Yu berteriak dengan suara keras. Dia tampak sangat bersemangat, dan penampilannya sama sekali tidak tampak seperti penampilan orang tua. Kamu salah. Bukan berarti kita telah menjadikannya kaya. Alih-alih, akulah yang telah menjadikannya kaya, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Kata-kata Chu Feng segera menyentak Tetua Zhao Yu dari mimpinya. Dari surga, Tetua Zhao Yu terlempar ke dunia bawah. Ekspresinya yang luar biasa indah sebelumnya, kini berubah menjadi keputusasaan dan kesedihan yang tak berujung. Gabruk. Tiba-tiba saja, Zhao Yu berlutut di depan Chu Feng. Dia meraih paha Chu Feng dan mulai memohon. Teman kecil Chu Feng, aku salah. Itu semua salahku sebelumnya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong, bisakah kamu memberi aku kesempatan untuk membalik lembaran baru? Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikutimu. Aku akan menarik diri dari istana hukum surgawi, dan aku akan menjadi pelayan kamu. Jika kamu mengatakan satu hal, aku pasti tidak akan berani mengatakan yang lain. Tolonglah, aku mohon padamu. Bagikan beberapa persik keabadian kepada aku. Aku tidak ingin banyak. 100 saja sudah cukup. Tidak, aku tidak perlu 100. 10 saja sudah cukup. Tolonglah, aku mohon kepada kamu, aku telah hidup hampir 10.000 tahun sekarang. Aku sudah dekat dengan batas umur aku, dan tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Tetapi persik keabadian itu akan bisa menyelamatkan hidupku. Aku mohon kepada kamu, tolong beri aku kesempatan, tolong selamatkan aku, ucap Tetua Zhao Yu. Pada saat ini, air mata yang sudah tua memenuhi wajah Zhao Yu. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Jika itu orang lain, Chu Feng mungkin merasa simpati dan memberi mereka 10 persik keabadian. Namun sayangnya, Zhao Yu ini adalah seseorang yang ingin membunuhnya sebelumnya. Jika Chu Feng merasa simpati untuknya, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan pikiran Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendangnya. Bang! Zhao Yu ditendang hingga terbang. Kemudian, dia berkata, Enyahlah sejauh yang kamu bisa, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai memanen persik keabadian. Setelah Chu Feng selesai memetik persik keabadian, ia menemukan bahwa Zhao Yu sebenarnya sangat menakjubkan. Dia sebenarnya berhasil menghitung secara akurat semua persik keabadian dalam sekejap mata ini. 548. Bukan satu lagi. Hanya saja pada saat ini, semua persik keabadian itu berakhir di tangan Chu Feng. Sebenarnya, selain persik keabadian yang matang ini, itu ada juga beberapa persik keabadian yang belum matang. Karena persik keabadian yang belum matang itu telah menjadi buah, maka mereka sebenarnya juga mampu meningkatkan umur seseorang jika dimakan.
Namun meskipun Chu Feng ingin memetik mereka, tapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Tidak peduli metode apa yang dia coba gunakan untuk memetik mereka, dia masih tidak bisa memetiknya. Mungkin itu adalah kedalaman pohon persik keabadian. Hanya persik keabadian matang yang mampu dipetik. Adapun yang belum matang, mereka tidak mungkin dipetik. Jika ada yang berpikir tentang memindahkan pohon persik keabadian itu sendiri, mereka akan memanjakan diri dalam fantasi yang bahkan lebih liar. Cukup, apa yang kamu lakukan sekarang hanya menyiksaku. Lebih baik kamu membunuhku, ucap tetua Zhao Yu. Pada saat ini, wajah tetua Zhao Yu dipenuhi dengan air matanya yang sudah tua. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Bahkan kali ini, dia tidak berpura-pura, justru sebaliknya, ia benar-benar patah hati karena kesedihan. Dia tidak berbohong kepada Chu Feng sebelumnya. Dia mendekati akhir masa hidupnya dan paling banyak akan hidup selama 200 tahun lagi. Setelah 200 tahun itu, dia pasti akan mati. Tak satu pun dari harta di tanah suci bela diri yang bisa menyelamatkannya. Satu-satunya hal yang mampu memperpanjang hidupnya adalah persik keabadian ini. Namun bahkan dengan semua persik keabadian di depannya, Zhao Yu tidak dapat memperoleh satu pun. Karena itulah, ia terkoyak oleh kesedihan dan kesakitan sehingga ia ingin mati saja. Melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku akan memberimu satu. Tepat pada saat ini, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Mendengar kata-kata itu, Zhao Yu terkejut. Kemudian dia mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa Chu Feng berdiri di depannya. Tidak hanya Chu Feng berdiri di depannya, dia juga memegang persik keabadian besar di tangannya. Selain itu, dia telah menempatkan pitch keabadian besar di depannya. Chu Feng kamu, ucap Zhao Yu yang tidak berani mempercayai matanya, itu ketika dia melihat Chu Feng memegang pitch keabadian besar di depannya. Sebelumnya, dia jelas mencoba membunuh Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng sebenarnya bersedia memberinya satu pitch keabadian. Silahkan ambil, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Terima kasih, terima kasih. Chu Feng, yakinlah. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikuti kamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, dan sama sekali tidak menentang kamu. Bajingan tua Yueling tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Aku akan membantu kamu untuk membunuhnya, ucap tetua Zhao Yu. Setelah Zhao Yu menerima pitch keabadian dari Chu Feng, dia sangat emosional sehingga pinggiran matanya mulai robek. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Chu Feng, dan bahkan membuat sumpah semacam ini kepada Chu Feng. Namun pada kenyataannya, dia saat ini memiliki ejekan yang sangat dingin dan suram di hatinya. Dia pun berpikir dalam hatinya, Chu Feng, kamu masih terlalu belu, berpengalaman. Kamu benar-benar tertipu oleh kepura-puraan aku. Jadi, satu-satunya hal yang menunggu kamu adalah kematian, pikirnya. Wush wush wush. Tepat pada saat ini, Chu Feng mulai melambaikan lengan bajunya secara berurutan. Kemudian seperti tali, kekuatan formasi spiritualnya mulai menyelimuti Zhao Yu. Mereka benar-benar menutupi Zhao Yu dan mengikatnya. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Teriak tetua Zhao Yu. Zhao Yu yang sangat gembira sebelumnya, seketika saja menjadi sangat khawatir. Chu Feng tidak hanya membatasi kekuatannya dengan kekuatan formasi spiritualnya, ia juga membatasi gerakannya. Zhao Yu sangat terkejut dengan ini, dan mulai merasa sangat gelisah. Bukankah Chu Feng berencana untuk menyelamatkannya? Bukankah Chu Feng tertipu olehnya? Lalu, bagaimana dengan situasi sekarang? Pada saat ini ketika Zhao Yu merasa gelisah dan bingung, Chu Feng terus mengatur formasi spiritual tanpa henti. Bukan saja Zhao Yu tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat berbicara. Namun yang paling penting adalah, Chu Feng menyembunyikan formasi spiritualnya di dalam tubuh Zhao Yu. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga tidak terdeteksi. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa, dia telah terikat oleh pembentukan formasi Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot memberitahu Zhao Yu apa yang dia rencanakan untuk dilakukan.
Namun sebaliknya, dia membawa Zhao Yu ke pohon persik keabadian, dan membuatnya duduk di bawahnya. Tentu saja, peach keabadian besar yang Chu Feng berikan kepada Zhao Yu masih dipegang di tangannya. Setelah itu, Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan Zhao Yu lagi. Sebagai gantinya, dia pergi untuk membuat formasi spiritual besar-besaran. Pembentukan formasi itu secara alami dibentuk untuk mencegah aktivasi formasi pembunuhan yang sudah ada di sini. Karena faktanya bahwa, Chu Feng tidak tahu persis seberapa kuat formasi pembunuhan itu, dan dia pun menyiapkan dua lapisan besar formasi spiritual. Lapisan pertama adalah formasi spiritual defensif yang dimaksudkan, itu untuk menahan serangan formasi pembunuhan. Tujuannya adalah, untuk menyelamatkan nyawa orang-orang pada saat genting. Adapun pembentukan formasi lainnya, itu adalah pembentukan formasi yang dimaksudkan untuk menghancurkan formasi pembunuhan. Pembentukan formasi itu jauh lebih sulit untuk diatur, jika dibandingkan dengan pembentukan formasi defensif. Jumlah waktu dan kekuatan formasi yang dibutuhkan juga sangat signifikan. Untungnya, Chu Feng telah memperoleh batu spiritual tanda naga itu senilai satu gunung dari harta karun Beast Emperor. Chu Feng bisa menggunakan banyak batu spiritual tanda naga itu sesuka hati. Dengan bantuan sejumlah besar Dragon Mark World Spirit Stone dan banyak harta langka lainnya, Chu Feng mampu sangat mengurangi jumlah waktu yang dia butuhkan untuk mengatur formasi rohnya. Setelah beberapa waktu, Chu Feng selesai mengatur dua formasi spiritual. Selanjutnya, Chu Feng telah mengatur kedua formasi spiritual begitu sempurna, dan menyembunyikannya dengan sempurna. Kecuali seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga memeriksa daerah itu dengan hati-hati, maka tidak mungkin bagi seseorang untuk mendeteksi dua formasi spiritual dengan mata telanjang mereka. Akhirnya selesai juga, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng menyelesaikan semua itu, dia menyeka keringat di dahinya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, kulitnya sangat pucat, dan bibirnya benar-benar kering. Chu Feng telah menghabiskan banyak energi untuk mengatur dua formasi spiritual itu. Tidak hanya Chu Feng yang kehabisan sejumlah besar batu spiritual tanda naga dan harta langka, tapi ia juga hampir kehabisan semua energi spiritualnya. Alasan untuk itu adalah, karena dua formasi spiritualnya tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kehidupan orang-orang yang akan memasuki tempat ini, tetapi juga menyangkut kehidupan semua makhluk hidup di tanah suci bela diri. Chu Feng benar-benar tidak berani ceroboh, dan harus pergi secara habis-habisan. Setelah Chu Feng selesai mengatur pembentukan formasinya, dia melihat ke arah Zhao Yu. Tiba-tiba tatapan Chu Feng mulai bersinar. Kemudian, Zhao Yu mengangkat tangannya dan Pak, dengan kasar menamparkan pipinya yang sudah tua dua kali. Pada saat ini, Zhao Yu mulai panik. Dia jelas-jelas tidak bergerak. Jadi, mengapa tubuhnya tiba-tiba bergerak? Selain itu, dia bahkan memberi dirinya dua tamparan kejam ke wajahnya. Jangan pikirkan lagi. Aku yang melakukan itu. Aku bisa mengendalikan tubuh kamu dengan pikiran aku, kata Chu Feng kepada Zhao Yu. Mata sipitnya dipenuhi dengan keinginan untuk bermain-main dengan Zhao Yu. Apa? Mendengar kata-kata itu, hati Zhao Yu mulai mengencang. Teknik formasi bocah itu sebenarnya sekuat ini. Dia bisa mengendalikan tubuhku dengan pikirannya. Pikir tetua Zhao Yu. Kamu benar-benar ingin tahu apa yang aku lakukan di sini bukan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun Zhao Yu tidak dapat berbicara, tapi tatapannya tertuju pada Chu Feng sepanjang waktu. Tatapannya sangat menyedihkan, dan dipenuhi dengan kegelisahan, panik, dan juga ketakutan. Seolah-olah dia mengatakan dengan tatapannya seperti ini. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan? Berhentilah mempermainkan aku, dan lepaskan aku, begitulah maksudnya. Chu Feng tersenyum ringan, dan dia berkata, jangan terlalu cemas, mungkin hanya sedikit lebih lama, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur formasi spiritual lagi. Mereka adalah dua bentukan formasi. Kedua formasi spiritual itu terhubung satu sama lain. Namun ketika Chu Feng selesai mengaturnya, mereka berubah menjadi dua tubuh cahaya.
Chu Feng menempatkan tubuh cahaya pertama ke dalam hatinya sendiri. Adapun tubuh cahaya lainnya, dia memaksanya turun ke mulut Zhao Yu. Kemudian, Chu Feng mulai membentuk segel tangan dan dengan ringan berteriak, "Fuse!" Kemudian, tubuh cahaya itu menyatu dengan mulut dan tenggorokan Zhao Yu. "Kamu ingin tahu apa yang aku rencanakan kan? Maka di sini, aku akan menunjukkannya untuk kamu sekarang," ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, tiba-tiba saja ia berkata, "Zhao Yu adalah seorang bajingan tua." Begitu kata-kata itu terdengar, Zhao Yu segera bermandikan keringat dingin. Kata-kata itu jelas diucapkan oleh Chu Feng. Namun anehnya, mulut Chu Feng belum bergerak sama sekali. Justru sebaliknya, itu adalah mulut Zhao Yu yang bergerak. Tidak hanya mulutnya bergerak, suaranya juga keluar dari mulutnya. Dengan kata lain, Zhao Yu adalah bajingan tua yang dikatakan oleh Chu Feng, tetapi berasal dari mulut Zhao Yu dengan suara Zhao Yu. Sampah. Bukan hanya bajingan kecil itu bisa mengendalikan gerakanku, tapi dia juga bisa mengendalikan ucapanku. Tepatnya, apa yang dia rencanakan. Pada saat ini, Zhao Yu benar-benar panik. Chu Feng mampu mengendalikan seluruh tubuhnya tanpa bergerak, sedangkan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Itu seolah-olah dia telah menjadi boneka Chu Feng. Jika Chu Feng menggunakan tubuhnya untuk memprovokasi orang lain, maka itu pasti akan dianggap telah dilakukan olehnya. Pada saat itu, dia akan sangat menderita. Meskipun Zhao Yu menyadari bahwa situasinya sangat buruk, tapi dia tidak tahu persis seberapa buruk sebenarnya itu. Adapun Chu Feng, setelah dia selesai menyiksa Zhao Yu, dia mulai menyamar. Dia menyamar sebagai seseorang yang dipenuhi luka, dan diikat dengan tali khusus. Kemudian, dia berbaring di bawah kaki Zhao Yu. Persetan, apa yang coba dilakukan bajingan kecil ini? Zhao Yu benar-benar tidak dapat menebak apa yang Chu Feng rencanakan. Namun demikian, dia merasa semakin gelisah. Dia hanya mirip dengan boneka Chu Feng sekarang. Karena baik gerakan maupun bicaranya, itu telah ditahan oleh Chu Feng. Lebih tepatnya, apa yang direncanakan Chu Feng untuk dilakukan. Mengapa dia membuat aku duduk di sini memegang persik keabadian di tangan aku? Mengapa dia menyamar sebagai korban yang terluka? Mungkinkah dia berencana untuk mengadakan pertunjukan? Zhao Yu berhasil menebak setengahnya. Dia berpikir bahwa Chu Feng berencana untuk mengadakan pertunjukan untuk seseorang. Namun kebenarannya adalah, bahwa Chu Feng berencana untuk menampilkan pertunjukan yang bagus untuk semua orang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.